Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di pertemuan ke-13, materi yang ke-12. Materi kali ini tentang anti korupsi ya. Dalam mata kuliah akhlak muamalah, di dalamnya ada materi tentang anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Bagaimana Islam memandang korupsi, bagaimana dampak korupsi menurut umum dan menurut Islam, akan kita bahas di sini. Karena ini bagian juga dari muamalah sosial yang akhir-akhir ini dari kehidupan sosial, terutama pekerjaan, kemudian jabatan yang pekan lalu kita bahas. Ini masih ada kaitannya ya, terutama tentang sosial hari ini, akhir-akhir ini masih menjadi momok bagi negara kita. Kemudian bagaimana negara lain menanggulangi korupsi di negaranya. Nah, disinilah kita bahas. Adapun kita nanti feedback sedikit dari materi pekan kemarin tentang amanah dan jabatan dalam perspektif Islam. Nah, itu nanti akan saya buat video sendiri pembahasannya. Ada pelurusan video sendiri dari hasil diskusi rekan-rekan mahasiswa. Saya luruskan, saya tegaskan dari hasil diskusi materi pekan lalu, itu nanti video sendiri. Oke, kita mulai bahas anti korupsi dalam materi kali ini. Seperti biasa, pengertian atau definisi dulu. Di sini ada 3 kategori: korup, korupsi, dan koruptor. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kalau korupsi artinya perbuatan busuk. Jadi korup itu adalah objeknya, karena korupsi itu adalah perbuatannya. Artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan koruptor itu adalah pelakunya, orang yang melakukan korupsi. Jadi korup itu arti secara bahasa, kemudian korupsi itu arti dalam arti sifat, kemudian koruptor itu yang melakukan. Itu pengertian dari korup, korupsi, dan koruptor. Perbuatan busuk, intinya perbuatan busuk, perbuatan tercela, dari penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya. Kemudian menurut Bank Dunia dan lembaga internasional, apa definisi dari korupsi itu? Penggunaan posisi seseorang di masyarakat untuk mendapat keuntungan pribadi secara tidak sah. Jadi ada posisi, ada jabatan seseorang di masyarakat, entah itu di pemerintahan, entah itu di lembaga swasta, bahkan di lembaga masyarakat sekalipun. Nah, itu jika dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, nah itu definisi dari korupsi. Kemudian menurut Badan Informasi Internasional di Lebanon, pengertian korupsi itu adalah perilaku individu swasta maupun pejabat pemerintah yang menyimpang dari tanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Lagi-lagi menyimpang dari tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi, menyimpang dari amanahnya untuk kepentingan pribadi. Itu definisi dari korupsi menurut internasional. Kemudian 3 fenomena istilah korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Ingat, kita ini akhlak muamalah dalam kacamata Islam, dalam perspektif Islam harus dikaji. Nah, ini pakar fikih Islam Syed Hussein Alatas, pakar pendidikan Islam, pakar hukum Islam ya. Syed Hussein Alatas ini juga berpendapat istilah korupsi.
melalui tiga fenomena. Pertama penyuapan, kemudian nepotisme, yang ketiga pemerasan. Nah, ini saling berhubungan. Penyuapan kepentingan, lagi-lagi ini ya, kepentingan individu, kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Menyalahgunakan wewenang ya, menyalahgunakan jabatan karena dia pejabat, dia mementingkan untuk mengutamakan untuk dirinya sendiri, koleganya, kelompoknya, keluarganya. Ini menurut Syed Hussein Alatas. Kemudian pelanggaran norma tugas dan kesejahteraan, keserbarahasiaan atau tidak transparan, pengabaian atas konsesi yang diterima publik, pengkhianatan atau penipuan. Nah, ini penyuapan, baik yaitu seperti pengkhianatan, penipuan, pelanggaran tugas, tidak sesuai SOP, tidak sesuai aturan, mementingkan individu, kelompok individu, apalagi kelompoknya sendiri di atas kepentingan publik. Itu pengertian korupsi atau tiga fenomena korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Kemudian bentuk-bentuk korupsi dalam Islam, itu yang pertama ghulul atau penggelapan. Sebagaimana Quran surat Ali Imran, surah ketiga di dalam Al-Quran, ayat ke-161, wa makana linnabi ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan tidaklah mungkin seorang nabi berkhianat atau menggelapkan dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, maka ia akan datang pada hari kiamat membawa apa yang dikhianatinya. Korupsi bawang misalnya, saat kiamat nanti ya mikul bawangnya itu hasil korupsinya. Korupsi sapi, mikul sapinya. Ada yang mengistilahkan, menggambarkan seperti itu. Karena apa yang kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan, baik di dunia dan di akhirat. Dalil lain ada seperti itu. Kita berhati-hati terkait dengan korupsi, ya jangan sampai kita lakukan. Godaan-godaan itu banyak sekali. Maka penanaman pendidikan korupsi saat ini digalakkan itu ya untuk menanggulangi generasi saat ini yang akan menjadi calon-calon pemimpin ke depan tidak melaksanakannya. Diberantas dengan cara memberi hukum efek jerah juga percuma jika dari awalnya, dari bibitnya, dari akarnya tidak ditumpas. Ini, jadi pertama korupsi dalam Islam itu istilahnya adalah ghulul atau penggelapan. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 161. Yang kedua riswah, penyuapan. Penggelapan yang pertama tadi, yang kedua penyuapan. Ini dari Abdullah bin Ibnu Umar, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Jadi menyuap, yang memberi dan yang diberi itu dilaknat oleh Allah. Lagi-lagi juga apa? Untuk kepentingan yang di luar aturan. Kemudian bagaimana menyuap untuk kepentingan umum? Lah kenapa disuap kalau itu memang untuk kepentingan umum? Tidak perlu ada penyuapan sekalipun kalau memang itu sudah sesuai aturan, ya tidak perlu. Dan juga tidak dibolehkan. Kemudian dari Abu Hurairah juga, wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min athamihim syai'an. Dan barang siapa yang mengajak pada suatu kesesatan atau maksiat, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi ngajak korupsi itu kan pasti dengan bil jamaah, dengan jamaah, tidak bisa sendiri. Kalau sendiri itu lebih cenderung kepada definisi maling apa, rumah, membobol rumah, maling ayam, maling motor, itu cenderung kepada individu. Tapi kalau korupsi itu pasti dengan jamaah, karena menyangkut tadi itu kan amanah, menyangkut jabatan, itu kan pasti ada atasan bawahan atau orang oknum-oknum yang jalur
jalur jabatan itu oknum yang bisa melakukannya. Jadi penyuapan yang tadi, penggelapan itu juga bagian dari korupsi, riswah atau penyuapan juga bagian dari korupsi, ghosab mengambil paksa hak atau harta orang lain. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah 188, An-Nisa 29. Ghosab mengambil paksa hak atau harta orang lain, misal seperti yang belum lama terjadi ya, di era pandemi seperti ini, banyak yang terdampak, banyak yang kehilangan pekerjaan karena harus pembatasan sosial, kemudian pemerintah mengeluarkan bantuan, nah kemudian kok dipotong, mengambil paksa gitu. Kok dipotong, itu haknya orang yang berhak menerima, nah, kemudian kok dipotong. Misalnya ada pulsa juga kan, pulsa untuk mahasiswa, untuk siswa, untuk belajar daring gitu. Diberi bantuan, kemudian jatahnya 1 giga misal dipotong jadi 500 giga, nah, 50% motong. Dengan paksa motongnya. Nah, ini ghosab namanya. Kemudian yang keempat, khianat, menyalahi amanat dan tanggung jawab. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Diberi amanat, diberi kepercayaan, kok dikhianati. Nah, ini jangan sampai, na'udzubillah ya. Kok dikhianati, jangan sampai, na'udzubillah. Jika ada pertanyaan, nah gimana Pak jika korupsi itu sudah menjadi budaya, kemudian kita yang menentang, kita yang dikucilkan, kita yang dikhianati? Tidak ada istilah dikhianati dalam hal kebaikannya. Justru konotasi khianat itu ya untuk perbuatan negatif, untuk perbuatan negatif. Kamu mengkhianati saya gitu. Dalam hal kejelekan, misalnya mau merampok bank, kemudian 5 orang, salah satu dari 5 orang itu sadar tidak jadi, kemudian dicap sebagai pengkhianat gitu. Ini tidak bisa gitu, karena konotasinya negatif dan hal yang dia lakukan juga bersifat negatif. Ingin membobol bank, ini merampok bank. Nah, di sini penekanannya adalah, makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Hai orang-orang yang berilmu, hai orang-orang yang mengerti, hai orang-orang yang imannya kuat. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang berdasarkan kepadamu. Jadi di sini kepada orang yang tidak punya niatan untuk melakukan khianat, untuk melakukan korupsi, kemudian ada niatan, diingatkan jangan, gitu. Janganlah kamu. Tuh. Jadi sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, jangan menyalahi amanah yang dipercayakan, baik itu yang berupa kepercayaan antar individu, antar teman, 2 orang gitu, tidak harus jabatan, tidak harus amanah jabatan. Jadi amanah misalnya hutang piutang, ada ada kepentingan mendesak yang harus membutuhkan uang, kemudian minjam kepada temannya yang dianggap mampu, kemudian diberi kepercayaan, diberi pinjaman sesuai perjanjian, mengembalikannya kapan, rupanya kok molor tanpa ada kabar. Nanti kan sudah diberi amanah, sudah diberi kepercayaan oleh temannya, kemudian kok molor, kemudian kok ingkar, ini juga akhirnya kan tidak dapat dipercaya lagi nanti. Ini namanya khianat juga. Itu menurut Islam khianat. Jadi ada apa saja? Ada ghulul. Apa itu ghulul? Penggelapan. Ada riswah, penyuapan. Ada ghosab, mengambil paksa. Dan khianat, menyalahi amanah. Kemudian kelima, sariqah, pencurian. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.
sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah. Laki-laki maupun laki-laki atau perempuan yang mencuri potong. Ini efek jera yang diberikan oleh Islam sebagaimana di Quran surah Al-Maidah 38. Kemudian yang kelima, hirobah, perampokan. Kemudian menurut PBB juga internasional nih, suap itu juga bagian dari korupsi tadi kan. Yang disuap dan yang memberi suap itu juga bagian dari korupsi. Penggelapan gitu. Ayo ini dapat bantuan supaya di ACC bantuan 5 mobil 5 motor misalnya, supaya di ACC nanti 1 motor untuk saya ya, digelapkan. Laporan tetap 5 motor kendaraan misalnya. Ini bagian juga dari korupsi, suap, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, sumbangan ilegal, pilih kasih untuk kelompoknya saja, mentang-mentang dia menjabat kelompoknya saja, kepentingan individu kelompoknya saja, juga bagian dari korupsi. Pemberian komisi itu tadi supaya agar di ACC nanti dikasih komisi sekian persen, bisnis orang dalam, itu semua tidak dibolehkan dan itu bagian dari korupsi. Penyebab korupsi menurut Syed Hussein Alatas, rendahnya pendidikan, lemahnya pengajaran dan etika, lingkungan anti korupsi yang lemah, kemudian kemiskinan, keadaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, nauzubillah ya, lemahnya pemimpin, kolonialisme, hukum lemah, perubahan radikal. Itu penyebab korupsi. Pendidikannya rendah, terutama pendidikan Islam, tidak takut dengan hukuman Allah, tidak takut dengan pasca kematian, setelah kematian itu akan ada pertanggungjawaban, akan ada mizan, akan ada pengadilan Allah gitu ya. Ingat, kita ini hidup dunia ini hanya 1,5 jam menurut ukuran akhirat, karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau umur orang sekarang aja 60-an tahun, ya tinggal bagi aja itu. Saya pernah baca, saya pernah ngitung itu hidup dunia ini hanya 1,5 jam. Ada istilah Jawa itu urip mung mampir ngombe, ya iya. Kita kalau mampir untuk minum di warung itu kan tidak sampai berhari-hari, paling lama 1,5 jam. Itu kita harus betul-betul diresapi. Jadi untuk apa sih kemudian memperkaya diri dengan korupsi, dengan menfitnah yang benar, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, jabat untuk merebut jabatan. Hidup aja itu sudah 1,5 jam paling di dunia ini kita. Kemudian jabat itu ada masanya, 1 periode 4 atau 5 tahun, maksimal 2 periode 10 tahun atau 8 tahun. Jika umur 40 jabat diberi amanah, ya paling banter nanti sudah tidak jabat lagi, jadi rakyat biasa lagi umur 50 tahunan. Dari hasil umur 50 tahunan itu tadi, 10 tahun menjabat itu memfitnah, menjegal, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, apalagi ya, mementingkan kepentingan kelompoknya, kemudian menyakiti kelompok teman-teman yang lain, sesama Islam, sesama saudara, sesama Muslim. Nauzubillah, jangan ya. Nah, ini mungkin lemahnya pengajaran dan etika. Nah, maka ini harus kita tanamkan sejak dini, dan negara juga menggalakkan pendidikan anti korupsi ini sebagai bagian juga dari muamalah dari masyarakat, dari masyarakat sosial. Nanti rekan-rekan mahasiswa semua ini akan menjadi pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, menjadi kepala keluarga,
menjadi penerus regenerasi pemimpin saat ini, ya kan dari generasi muda. Kita ini seperti saya ini kan tidak selamanya, ada masanya juga regenerasi. Tidak selama seumur hidup jadi dosen kan ya tidak seumur hidup jadi rektor dekan kan ya tidak, ada regenerasi. Maka penanaman dan pengajaran etika tentang korupsi ini juga perlu ditekankan. Ingat, kita ini hidup cuma sebentar. Kalau menurut penekanan Islamnya ya, kita ini hidup di dunia hanya sebentar, sementara hitung-hitungan logikanya antara negeri akhirat dan dunia itu 1,5 jam. Bayangkan 1,5 jam mau mampai ngombe, kata istilah Jawa. Ini harus betul-betul ditekankan dalam pemahaman hidup kita. Jadi mumpung jabat itu gunakan, manfaatkan jabatan untuk kepentingan atau maslahat umum, untuk kepentingan bersama. Nah, itu nanti justru menjadi amal jariah. Menjadi pemimpin, wah ada bantuan sosial, tanda tangan untuk masjid, pesantren, sebagainya, itu terus bermanfaat sampai kiamat. Adanya pendidikan di pesantren, digunakan masjid itu sampai kiamat, itu justru menjadi amal jariah mengalir bagi si pejabat itu dalam saat menjabat, justru memanfaatkan jabatannya untuk kebaikan itu tadi. Hukum yang lemah itu juga bagian dari sebab korupsi. Hanya dihukum 5 tahun aja atau 2 tahun, korupsi miliaran, misalnya 10 miliar, itu cuma 2 tahun, tak korupsi aja. Kalau jadi pegawai gaji 3 juta per bulan, setahun aja berapa, 34 juta, kali 10 tahun 340-an juta, kali 20 tahun 600-an juta. Jadi ngabdi menjadi pegawai puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, jadi pegawai umur 30 tahun, nanti pensiun umur 50 tahun misalnya, 20 tahun berarti jadi pegawai, belum tentu bisa mendapatkan 1 miliar. Ini mumpung jabat, ada kesempatan, toh hanya 2 tahun hukumannya, bisa buat modal besok hari tua gitu kan. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, ini karena hukuman lemah juga, tidak adanya penyitaan, tidak adanya pemiskinan bagi si pelaku korupsi itu, koruptor itu. Ini juga karena hukum yang lemah sering terjadi. Nanti ada di slide terakhir itu bagaimana negara-negara maju memberantas korupsi itu ya. Kemudian yang paling penting adalah lemahnya pemimpin. Nah, di sini menjadi pemimpin tidak boleh lemah. Qulil haqqa walau kana muron. Jika itu pahit, katakan walaupun itu benar. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Resiko tidak dipilih lagi, misalnya resiko tidak apa-apa. Kita pada prinsip menurut ajaran Islam, karena nanti semua akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai kita justru terjerumus ke lingkungan yang budaya korupsi itu sudah merajalela, jangan sampai, na'udzubillah. Kemudian teori munculnya korupsi karena kelakuan manusia, tekanan sosial, pelanggaran norma, ini teorinya Merton. Karena ekspresi artikularisme atau perasaan kewajiban membagi sumber kepada pribadi yang dekat, seperti saya jadi presiden karena kelompok-kelompok ini, partai-partai ini, maka harus dibagi sebagai timbal balik atas usahanya. Itu tidak dibolehkan. Makanya dilarang meminta jabatan itu karena meminimalisir ini, menghindari ini. Kalau meminta pasti ada timbal balik. Kamu mau jadi pejabat, ya sudah, akan saya koordinasikan, tapi nanti saya jadikan menteri ini ya, saya jadikan ini ya, itu. Ini teorinya Benfeld. Kemudian mental suka menerobos aturan, cutting corner attitude, tidak memperhatikan cara-cara yang berlaku. Ini teori Kunchoro-Ningrat. Jadi semua ada aturannya ya, selama aturan itu benar, tidak mempersulit, ya dilaksanakan, dilalui, agar ada rekapan transparansi aturan itu, data dan sebagainya.
jangan mentang-mentang kenal kemudian kok suka menerobos aturan, ya tidak begitu juga, tetap dengan jalur yang sudah, yang jangan merusak aturan, tata aturan yang itu nanti juga menjadi kebiasaan jelek untuk generasi selanjutnya, untuk untuk selanjutnya, jangan sampai. Kemudian dampak korupsi, pelayanan publik yang buruk, biaya tinggi tidak fungsional, ekonomi biaya tinggi, ketimpangan ekonomi, ya. Apalagi karena antara si kaya dan si miskin itu jomplang. Seharusnya yang kaya membayar pajak untuk menanggulangi kemiskinan, kemudian justru kok si pejabat yang harus menengahi itu malah memperkaya diri, menambah ketimpangan lagi. Kalau sudah ketimpangan sosial itu sangat tinggi, maka orang akan menganggap hukum itu lemah, akhirnya akan hukum barbar yang diterapkan. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi harta orang kaya itu halal untuk diambil oleh orang-orang tidak mampu gitu. Akan ada istilah seperti itu nanti kan, ya bahaya. Yang benar-benar mampu, orang-orang yang baik akhirnya nanti terdampak. Kasihan. Ini fikih korupsi. Ini Quran surat Al-Maidah 38 tadi, mencuri laki-laki, perempuan potong tangan. Ini ada runtutannya ya. Kemudian menurut hadis riwayat Tirmizi, orang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangan. Jadi juga tidak bisa koruptor itu dihukumi sebagai pencuri, tidak bisa, karena yang ditekankan mencuri potong tangan itu adalah yang mencuri, benar-benar mencuri seperti maling. Nah, tapi kalau khianat yang diberi amanah pejabat itu tidak bisa dihukumi dengan potong tangan. Ini kata Tirmizi, kata hadis, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian juga setiap tangan yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya wajib menanggungnya hingga ia menyerahkan barang yang diambil. Nah, maka seorang pejabat yang diberi amanah kemudian mengambil yang bukan haknya, itu hanya diberi kewajiban untuk menyerahkan saja, mengembalikan. Nah, kalau di negara kita tidak tahu saya, kalau di yang saya baca di negara-negara yang sudah diterapkan itu ya mengembalikan 2-3 kali lipat atau dimiskinkan gitu sebagai efek jerah. Tuh. Sebenarnya ada juga diatur hukuman mati di negara kita itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ini ada. Tapi yang saya baca lebih lanjut itu yang korupsi mengakibatkan bencana nasional atau mengkorupsi bantuan bencana. Nah, makanya kemarin siapa itu yang korupsi COVID itu kan, itu bagian dari bencana nasional COVID itu. Kok dikorupsi, itu ada rencana hukuman mati, itu rame kan sekarang, nggak tahu itu kok hilang lagi itu. Nah, ini sumber juga dari internasional, bahwasanya negara-negara yang sudah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor itu juga terbukti akhirnya negara itu menjadi negara maju. Dulu Cina itu terkorup, kemudian menerapkan hukuman mati, akhirnya sekarang maju. Karena bayangkan satu orang berapa miliar, berapa ratus miliar, bahkan berapa triliun. 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar. Nah, itu daripada dikorupsi untuk kelompoknya, atau dia bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja, bisa digunakan untuk memberi bantuan berapa tahun bagi yang tidak mampu, itu kan luar biasa. Itu, maka harus dihukum mati sebagai efek jerah. Orang takut, percuma korupsi bertriliun-triliun habis itu tidak bisa menikmati, dihukum mati. Akhirnya si koruptor itu bisa berpikir seperti itu. Itu di sebagian negara ada yang menerapkan seperti itu. Kalau di Cina itu saya pernah baca setara dengan 250 juta dia korupsi, 250 juta ke atas maka sudah bisa diterapkan hukuman mati. Tapi yang 250 juta ke bawah itu hanya dibebankan hukuman 3 kali mengembalikan, berarti 750 juta dia harus mengembalikan. Berat jadi pejabat di sana itu.
amanahnya, kerjaannya banyak, tapi kok bayarannya juga banyak besar, tapi kok masih terlena, maka hukumannya tegas. Tuh, ini yang sudah kita bahas. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa, bagi yang belum dipahami silakan ditanyakan. Lagi-lagi ingat, kita ini muamalah, ada pendidikan Islamnya, jadi tidak boleh keluar pembahasannya dari keislamannya. Korupsi dalam Islam, saya ingatkan lagi, itu hulul, penggelapan, riswah, penyuapan, gosop, mengambil paksa, khianat, menyalih amanat, sorikoh, pencurian, hirabah, perampokan. Tuh. Silakan yang belum dipahami ditanyakan di kolom komentar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.